dalam Islam itu kita mengenal ada Islam, iman, dan ihsan. Ya. Islam itu aturan. Nah, kalau ibarat kulit, ibarat buah, kulit isi rasa. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Jadi bagi yang paham sudah barang tentu dia akan mengkaji ilmu tasawuf. Nah, tadi Pak Protokol bilang ya sekarang sudah mulai dirasakan. Kalau dulu orang ketakutan belajar tasawuf itu. Kenapa takut? Karena yang terekam dalam memori pikiran kita itu hanya dua. Pertama gila, yang kedua bid'ah. Jadi orang akan takut belajar tasawuf. Kalau belajar tasawuf nanti gila nanti. Atau bid'ah, kalau bid'ah dalalah masuk neraka. Udah capek-capek belajar, buang waktu, gila pula. Udah akhirat masuk neraka. Nah, tapi alhamdulillah sekarang pemikiran itu sudah kita buang. Sebab itu sisa-sisa pemikiran senofokranya untuk menjauhkan umat Islam dari tasawuf. Nah, sekarang kita sudah mulai berpikir isi daripada agama kita ini di samping syariat itu ada akidah. Ya. Jadi seperti tadi ada Islam, iman, dan ihsan. Ya. Kalau Islam itu ibarat kulit, iman itu ibarat isi, ihsan itu ibarat rasa. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Akan tidak terasa nikmat kalau hanya ada kulit saja. Ya. Kalau makan kulitnya kan nggak enak. Mendingan kalau kulit apel, kulit doren dimakan, bisa bengkak-bengkak. Nah, ada kulit, ada isi, tapi nggak ada rasa, nggak nikmat juga. Tapi ada kulit, ada isi, ada rasa. Nah, di rasa itulah sebenarnya kita merasa nikmat. Makanya saya bilang tempo hari, ibarat kita beli doren, sebenarnya yang kita beli itu rasa. Cuman rasa itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak beli kulitnya, isinya, nah baru mendapatkan rasa. Alhamdulillah, ya sekarang kita sudah mulai bergeser pemahaman kita, bukan lagi suatu kewajiban belajar tasawuf ini. Ya, jadi mengamalkan tasawuf atau belajar tasawuf bukan suatu kewajiban lagi, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Bicara masalah tasawuf ini dari awal sudah kita bincangkan. Ada sifatnya amaliyah, ada sifatnya ilmiah. Atau yang dikenal ada tasawuf amali, ada tasawuf nazari. Kalau tasawuf amali itu ilmu tarekat. Kalau tasawuf nazari itu ilmu ma'rifat. Nah, keduanya ini tidak bisa ditinggalkan salah satu. Ada orang kencang di bidang amaliyah zikirnya, tapi lemah di bidang ilmiahnya. Tapi sebaliknya ada orang yang kencang di bidang yang ilmiah, tapi kurang di bidang amaliyah. Kalau orang kencang di bidang amaliyah, tapi kurang memahami arah, ini ibarat orang berjalan tak tahu arah. Mau kemana Pak? Jalan-jalan. Nah, kalau sudah jalan-jalan nggak tahu arah itu. Nah, bisa seharian tak kemana-mana itu. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ibarat berkata orang, ya habis masa, habis minyak. Apalagi kita bawa mobil di jalan. Nah, kita lihat ampernya. Kalau kira-kira bensinnya itu tinggal satu garis lagi, udahlah. Janganlah jalan-jalan terus di jalan raya itu. Cepat-cepat cari terminal. Nah, ini minyaknya tinggal satu strip lagi ini. Ibaratnya sudah jamaah asar.
masih juga dolan-dolan ke sana sini gitu ya. Khawatirnya habis bensin di jalan, Pak. Belum masuk terminal udah habis bensin, mati di jalan. Kalau sudah mati di jalan gak ada yang ngurus, Pak. Ya. Kalau mati sampai ke rumah dulu. Ini ke terminal dia belum masuk. Nah, gimana mau ke rumah? Nah, makanya kalau minyaknya kira-kira memang satu strip lagi, ya udahlah, waspada. Cepat-cepat masuk terminal. Kalau sudah masuk terminal, nah kita agak enak, kita mau kemana terserah. Yang penting masuk terminal dulu. Nah, ini masalah tasawuf. Jadi ada tasawuf amali itu berjalan. Tapi ada orang kencang di bidang ilmiah tapi kurang di bidang amal. Ngaji paham terus tapi zikir nggak pernah. Gitu. Nah, sama saja tahu alamat tapi nggak berangkat. Kita mau ke Jakarta misalnya, alamat jelas, Jalan Rambutan nomor 45. Nah, kemudian kita tahu persis dari rumah kita naik angkot ke Raja Basa, dari Raja Basa kita ke Bakau, naik feri ke Merak, Merak naik bus lagi ke Rambutan, Rambutan naik angkot lagi nomor sekian sampai, tapi nongkrong aja di Bandar Lampung, kira-kira nyampe enggak? Ya enggak, itu paham tapi enggak berangkat. Ya. Jadi ada orang kencang di bidang paham tapi enggak beramal gitu. Mana yang zikirnya enggak paham gitu. Maka dua-duanya di kita perlu diintensifkan dua-duanya. Kencang di bidang amaliyah zikir tetapi juga kencang di bidang paham. Zikir itu untuk membersihkan hati biar kita tidak merasa sombong, tidak merasa paling baik, tidak merasa paling pintar, bahkan merasa kitanya nggak ada. Itu zikir itu untuk menghilangkan ya keakuan diri. Ya, sebab kita ini kan ingin kembali kepada Allah.